Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat luar biasa. Semoga kita bisa berjumpa kembali dan wabah ini cepat berlalu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa sejak terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. PJJ kali ini yaitu mengenai bab 4, yaitu kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Materi pembelajaran yaitu kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan. Pokok pembahasan. Yang pertama, makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga yaitu tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Nah, di sini tujuan pembelajaran pada bab 4 yaitu yang pertama, mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia secara tulus. Kedua, bertanggung jawab terhadap makna dan arti pentingnya kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tiga, memprediksi makna dan arti penting kebangkitan nasional 1908 kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. 4. Menyaji hasil penalaran tentang peran perjuangan tokoh kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan. A. Makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Ayo memaknai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Latar belakang kebangkitan nasional. Awal dimulainya penjajahan Belanda, Indonesia dimulai sejak didikannya yaitu VOC atau Friendly Ost Indies Company pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan dalam menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Next. Latar belakang kebangkitan nasional. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik Divis et Impera, yaitu saling mendomba antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, atau mendomba dalam kerajaan itu sendiri. Politik domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Next. Latar belakang kebangkitan nasional. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Dendels 1808 sampai dengan 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa atau yang kenal dengan kerja rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa yaitu Anyer sampai dengan Panarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stetsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Van de Bos tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Next. Berlogikan. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Serta
adanya penindasan karena tidak memperhatikan nilai kemanusiaan. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan yang bernama yaitu Sultan Hasanuddin Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuan Ke Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro Jawa Tengah, memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini sebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Next. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menjadikan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia, diantaranya Baron van Hövell, Eduardus Dekker, dan Mr. van Deventer. Eduardus Dekker terkenal dengan nama samaran Multatuli, menulis buku yang bernama Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau yang dikenal etis politik. Politik balas budi ini berdiri dari 3 program, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Next. Politik balas budi atau politik etis yang dilakukan oleh Mr. van Deventer, yaitu merupakan suatu pemikiran menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Edukasi, yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan ini hanya untuk anak-anak pegawai negeri atau orang yang mampu. B. Irigasi, yaitu membangun sarana dan jaringan pengairan. Pembangunan irigasi yang dilakukan untuk mengairi sawah-sawah memiliki penduduk sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Irigasi ternyata hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda, sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dan irigasi. Next. Transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat, yaitu khusus Pulau Jawa, ke daerah yang jarang penduduknya agar lebih merata. Di bidang transmigrasi atau imigrasi keluar daerah Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan milik Belanda karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara.